Halo semuanya, selamat datang di channel Radiologi Entertainment. Perkenalkan, nama saya Gading Pradiva Inderwanto, bakal membagikan konten mengenai teknik pemeriksaan ekstremitas atas, khususnya adalah osa manus. Motivasi untuk hari ini adalah pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Yuk kita bahas anatomi manus. Manus dalam bahasa Latin berarti tangan. Adalah tulang yang terdiri dari 3 struktur utama, yaitu palang, metakarpal, dan karpal. Palang terdiri dari 14 tulang, metakarpal terdiri dari 5 tulang, karpal terdiri dari 8 tulang. Apa sih yang dimaksud palang, metakarpal, dan karpal? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Palang adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada tulang-tulang jari tangan atau manus yang terdiri dari 3 bagian pada setiap jari, kecuali ibu jari yang memiliki 2 bagian. Jadi ada total 14 palang pada ekstremitas atas pada osa manus. Ini adalah contoh gambaran palang untuk digiti 2, 3, 4, dan digiti 5. Itu terdapat nama 3 tulang palang, dan untuk bagian digiti 1 daerah jempol itu terdapat 2 palang. Mari kita bahas lebih dalam. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan nomor sembarangan nomor. Di sini ada 1 yang menunjukkan adalah digiti 1, 2 menunjukkan digiti 2, 3 menunjukkan digiti 3, 4 menunjukkan digiti 4, dan 5 menunjukkan digiti 5. Perhatikan di digiti 5, palang distal berada di paling ujung. Lihat panah. Dan di bagian bawah palang distal terdapat palang medial di digiti 5. Palang proksimal berada di bawah palang medial. Sama dengan halnya dengan digiti 4, 3, dan 2. Lihat struktur tulangnya. Terdapat 3 bagian yang membagi antara palang distal, palang medial, dan palang proksimal. Dan untuk digiti 1 di bagian jempol hanya terdapat palang distal dan palang proksimal. Perbedaannya, untuk di digiti 1 tidak ada palang medial seperti digiti 2, digiti 3, digiti 4, dan digiti 5. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Osa manus. Ini adalah osa manus, tapi untuk sekarang kita akan membahas bagian palang terlebih dahulu. Untuk memudahkan penghafalan anatomi manus, khususnya bagian palang, di sini saya memberikan contoh gambaran 3D dan gambaran ronsen. Perhatikan gambaran 3D yang di sebelah kiri. Di bagian ujung jempol terdapat tanda kuning, dan perhatikan pada gambaran ronsen di sebelah kanan pada garis sebelah merah. Itu adalah palang distal digiti 1. Perhatikan gambar ronsen. Sebelumnya saya menjelaskan perbedaan antara digiti 1, 2, 3, 4, dan digiti 5, yaitu digiti 1 tidak memiliki palang medial, sedangkan untuk 2, digiti 3, digiti 4, dan digiti 5 memiliki 3 tulang yang tersusun dari palang distal, palang medial, dan palang proksimal. Dan untuk digiti 1 bagian jempol hanya terdapat palang distal dan palang proksimal. Di sini, lihat di bagian telunjuk ujung dan perhatikan gambaran ronsen tanda panah merah. Itu adalah palang distal digiti 2. Ingat, untuk jempol itu digiti 1, telunjuk digiti 2, jari tengah digiti 3, jari manis digiti 4, dan jari kelingking digiti 5. Perhatikan, di bawah distal terdapat palang medial digiti 2 pada gambaran
3D di sebelah kiri dan perhatikan gambaran ronsen di sebelah kanan. Di bawah palang medial digiti 2 terdapat palang proksimal digiti 2. Perhatikan gambar. Nah, dari tengah yaitu adalah digiti 3. Palang distal digiti 3. Palang medial digiti 3. Palang proksimal digiti 3. Ini adalah palang distal digiti 4. Oke, lihat gambar dan tanda panah pada hasil ronsen dan hasil 3D. Di sini ada palang medial digiti 4, palang proksimal digiti 4, palang distal digiti 5, palang medial digiti 5, dan palang proksimal digiti 5. Jika masih bingung, mari kita lihat video selanjutnya. Di sini saya menandai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang berarti bagian palang pada manus terdapat 14 tulang. Di sini saya membedakan untuk jempol saya tandain berwarna merah 1 dan 2. Yang artinya nomor 1 yaitu palang distal digiti 1. Dan nomor 2 menandakan adalah palang proksimal digiti 1. Ingat, perbedaan antara digiti 1, 2, 3, 4, dan digiti 5 yaitu tidak ada palang medial digiti 1. Lihat nomor 3, 4, dan 5 itu artinya nomor 3 yaitu palang distal digiti 2. Nomor 4 palang medial digiti 2 dan nomor 5 palang proksimal digiti 2. Di jari tengah saya tandakan warna hijau dengan nomor 6, 7, dan 8. Yang artinya angka 6 yaitu palang distal digiti 3, palang medial digiti 3, dan palang proksimal digiti 3. Di jari manis terdapat 9, 10, 11 berwarna putih, yaitu nomor 9 yaitu palang distal digiti 4, palang medial digiti 4, dan nomor 11 palang proksimal digiti 4. Di sini nomor 12, 13, dan 14 saya tandakan warna oranye di bagian digiti 5. Di nomor 12 terdapat palang distal digiti 5, nomor 13 palang medial digiti 5, dan nomor 14 palang proksimal digiti 5. Jika masih bingung pada penjelasan sebelumnya, kali ini saya akan memberikan video pada anatomi osamanus. Ini adalah bagian anatomi 3D. Baik, silakan lihat dan perhatikan nama-nama anatomi pada bagian palang. Baik, sebelumnya kita sudah membahas bagian palang pada osamanus. Sekarang kita melanjutkan pada bagian tulang metakarpal. Metakarpal adalah tulang di bagian tengah. Lihat gambar pada sebelah kanan yang ditandai warna merah. Bagian tangan manusia yang saya lingkarin itu adalah bagian metakarpal. Dan di bagian tulang di sebelah kiri itu ada penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Yang artinya itu adalah metakarpal digiti 1, metakarpal digiti 2, metakarpal digiti 3, metakarpal digiti 4,
dan metakarpal digiti 5. Metakarpal adalah telapak tangan yang terletak di antara tulang palang dan tulang karpal. Perhatikan pada daerah metakarpal. Di sini saya menandakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 yang memiliki warna berbeda-beda. Angka 1 saya tandakan yaitu adalah bagian digiti 1. Angka 2 digiti 2, angka 3 digiti 3, angka 4 digiti 4, dan 5 digiti 5. Nomor 1 berwarna merah yaitu metakarpal digiti 1. Nomor 2 warna oranye metakarpal digiti 2. Nomor 3 berwarna ungu metakarpal digiti 3. Nomor 4 berwarna biru metakarpal digiti 4. Dan terakhir nomor 5 berwarna hijau metakarpal digiti 5. Pada di bawah di lingkaran merah itu adalah daerah metakarpal, yaitu bagian telapak tangan. Masih bingung? Mari kita simak video selanjutnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk jempol itu adalah digiti 1, telunjuk digiti 2, jari tengah digiti 3, jari manis digiti 4, dan kelingking ada digiti 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sebelah kiri tampak gambar 3D dan di sebelah kanan adalah gambar ronsen. Perhatikan, itu adalah metakarpal digiti 1. Dan di gambar ronsen tanda panah terdapat metakarpal digiti 2, metakarpal digiti 3. Ini adalah metakarpal digiti 4 pada daerah jari manis, dan metakarpal digiti 5 pada daerah kelingking. Perhatikan tanda panahnya dan tanda kuning pada gambar 3D dan tanda panah bagian ronsen. Kita akan membahas bagian metakarpal pada Osamalus. Selanjutnya kita akan membahas tulang karpal. Karpal terdiri dari 8 tulang kecil, penyusun pergelangan tangan yang menghubungkan dengan tulang metakarpal dan osa antebrachi antara os radius dan ulna. Biasanya, teknik pemeriksaan ini sama dengan pemeriksaan wrist joint, pergelangan tangan. Mari kita bahas pemeriksaan wrist joint. Nah, karpal atau pergelangan tangan itu sama dengan pemeriksaan wrist joint. Untuk teknik penghafalannya, biasanya radiografer menggunakan penghafalan SLTP T kuadrat CH. T kuadrat yaitu T CH. S itu scapoid, L lunatum, T triquetrum, P pisiform, T trapezium, T trapezoid, C capitatum, dan H hamatum. Mari kita perdalam lagi, apa sih SLTP T kuadrat CH? Perhatikan gambaran S. Itu adalah scapoid. L ada lunatum, T ada triquetrum. Nah, posisi PA untuk bagian pisiform itu tidak tampak kecuali di bagian ronsen superposisi pada bagian os triquetrum. T berwarna hijau yaitu trapezium, T berwarna biru adalah trapezoid, C adalah capitatum, dan H hamatum. Jadi untuk penghafalannya yaitu dari bagian scapoid, lunatum, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitatum, dan hamatum, yaitu SLTP T kuadrat CH. Perhatikan gambaran bagian AP, scapoid, lunatum, triquetrum berada di bawah os pisiform, trapezium, trapezoid, capitatum, dan hamatum.
Mungkin kita akan memberikan gambaran ronsen untuk mempermudah pembelajaran. Perhatikan di sebelah kiri terdapat gambaran ronsen dan di sebelah kanan terdapat gambaran 3D. Ini adalah bagian tangan sebelah kanan. Perhatikan gambaran ronsen ada S, itu adalah scapupoid. Perhatikan gambaran 3D tanda kuning. Perhatikan lunatum berada di samping scapupoid. Nah, lihat gambaran triquetrum agak membesar daripada os pisciforme. Nanti kita akan bahas os pisciforme lebih lanjut. Baik, next. Nah, ini adalah pisciforme. Jika di bagian PA di sebelah kiri atas tidak tampak karena superposisi pada os triquetrum. Jika di bagian medial akan tampak os pisciforme berada di bawah triquetrum. Jika di bagian AP akan tampak os pisciforme sedikit superposisi pada os triquetrum. Perhatikan gambaran di sebelah kiri bawah itu adalah pisciforme. Perhatikan gambarannya. Dan di sebelah kanan perbedaan gambaran. Perhatikan gambaran sebelah kiri 3D dan sebelah kanan bagian ronsen. Perhatikan gambarannya, strukturnya. Ini adalah trapezium. Di sini tanda panah, di bagian 3D tanda kuning itu adalah trapezoid. Capitatum. Perhatikan, dan hamatum. Sebelumnya saya membahas tentang SLTP T kuadrat CH, S scapupoid, L lunatum, T triquetrum, P pisciforme, T trapezium, T trapezoid, C capitatum, dan H hamatum. Perhatikan tanda dan nama pada video ini. Teknik pemeriksaan osa manus dan wrist joint. Untuk pemeriksaan pada manus, biasanya di instalasi radiologi menggunakan posisi PA, oblik, dan lateral. Untuk pemeriksaan pada wrist joint, biasanya di instalasi radiologi menggunakan posisi PA dan lateral. Setiap rumah sakit memiliki SPO standar prosedur operasional berbeda-beda, dan teknik pemeriksaan setiap radiografer berbeda-beda. Pemeriksaan manus untuk klinis pasien di lapangan biasanya yaitu fraktur atau patah tulang, trauma, fisura, dislokasi sendi, ruptur, arteritis, osteoma, dan corpus alienum atau benda asing. Untuk posisi objek ada PA, yaitu posisinya adalah tangan pasien menempel pada kaset. Oke. Oblik, atur tangan pasien oblik membentuk sudut 45 derajat. Untuk lateral, atur tangan pasien dengan posisi tegak atau lateral 90 derajat. Jika masih bingung, mari kita simak video selanjutnya. Ini adalah posisi PA. Perhatikan, di gambaran sebelah kiri itu adalah gambaran objek, dan di sebelah kanan itu adalah hasil gambaran. Perhatikan marker dapat terbaca oleh radiografer dan tidak terbalik. Marker sesuai dengan objek dan sesuai dengan hasil gambaran. CP, pertengahan metakarpal digiti 3. Sebelumnya kita telah membahas antara palang, metakarpal, dan karpal pada anatomi sebelumnya. Perhatikan gambaran sebelah kiri terdapat tanda titik. Itu adalah bagian CP. CR-nya tegak lurus vertikal.
tidak ada penyudutan, 0 derajat. FFD atau jarak dari objek ke kolimator itu kurang lebih sekitar 100 cm. Perhatikan marker R atau marker L. Marker itu adalah petanda objek. Untuk R itu ada sebelah kanan dan L adalah sebelah kiri. Pada gambaran di atas, ini adalah gambaran tangan sebelah kanan, yang berarti kita menggunakan marker R. Posisi marker terbaca oleh petugas radiologi. Untuk hasil gambaran sama dengan marker di objek. Oke. Untuk kaset biasanya menggunakan 18x24 atau 24 3x30 dibagi 2. Kecuali menggunakan kaset DR, digital radiografi. Ini adalah posisi oblik. Perhatikan gambarannya. Marker terbaca dan tidak terbalik. Oke. CP-nya pertengahan metakarpal digiti 3. Siarnya tegak lurus vertikal. Perhatikan pada titik warna oranye pada objek. FFD jaraknya kurang lebih 100 cm. Perhatikan marker R atau marker L. Untuk gambaran di atas itu adalah bagian manus sebelah kanan. Jadi kita menggunakan marker R. Ukuran kaset kita gunakan sama, 18x24, 24x30 itu dibagi 2. Kecuali menggunakan kaset DR atau digital radiografi. Jelaskan prosedur pemeriksaan. Usahakan sebelum pemeriksaan selalu komunikasi dengan pasien. Perhatikan peletakan marker. Yang pertama, marker jangan sampai terbalik. Marker sesuai dengan objek dapat dibaca, tidak terbalik. Jarak kurang lebih 100 cm. Perhatikan marker R atau marker L. Ukuran kaset 18x24, 24x30 dibagi 2, kecuali menggunakan kaset DR. Ini adalah pemeriksaan wrist joint. Untuk proyeksi pemeriksaan wrist joint itu kurang lebih ada 8 proyeksi pemeriksaan. Pertama ada PA, AP, lateral, bending ulnar, fleksi, bending radial, fleksi, PA oblik, AP oblik, carpal kanal. Tetapi untuk proyeksi pemeriksaan di lapangan yaitu menggunakan PA dan proyeksi lateral. Untuk proyeksi-proyeksi di atas bisa dilihat dari basic radiologi yang ada di buku atau referensi lainnya. Ini adalah teknik pemeriksaan pada bagian wrist joint atau carpal. Posisi PA, tangan menempel pada kaset. Perhatikan peletakan marker. Marker dapat dibaca oleh radiografer, tidak terbalik. CP-nya pada pertengahan prosesus telodius, radius dan ulna. CR-nya tegak lurus vertikal. FFD kurang lebih 100 cm. Perhatikan marker R atau marker L. Ukuran kaset 18x24 dan 24x30 dibagi 2, kecuali menggunakan kaset DR atau digital radiografi. Sebelumnya saya jelaskan prosedur pemeriksaan. Usahakan sebelum pemeriksaan selalu komunikasi dengan pasien. Ini adalah bagian lateral. Perhatikan peletakan marker. Marker dapat dibaca oleh petugas radiologi dan tidak terbalik. CP pada daerah prosesus telodius radius. CR tegak lurus vertikal, FFD kurang lebih 100 cm. Perhatikan marker R atau L. Jika menggunakan tangan kanan, menggunakan marker R. Dan tangan kiri menggunakan marker L. Ukuran kaset sama, 18x24, 24x30 dibagi 2, kecuali menggunakan kaset DR, digital radiografi. Penting, jelaskan prosedur pemeriksaan. Usahakan sebelum pemeriksaan selalu komunikasi dengan pasien. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Video ini hanya sebagai pembelajaran. Jika terdapat kekeliruan, silakan melihat referensi-referensi yang ada di buku maupun di internet. Saya ucapkan terima kasih.